Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rizky Alfianita, NPM 1903020019 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas D semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Uang dan Modal Syariah yang diampu oleh Bapak Hasrun Afandi Umpusinga SEMM tentang materi terakhir, yaitu produk dan mekanisme pasar modal di Indonesia. Produk-produk pasar modal di Indonesia itu ada 5. Yang pertama adalah saham, yang kedua obligasi, yang ketiga adalah reksadana, yang keempat adalah exchange traded fund, dan yang kelima adalah derivatif. Selanjutnya adalah aturan, mekanisme, dan perdagangan efek. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JETS. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau AB yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap selisih transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia didasarkan kepada sistem order, yang artinya investor itu harus menghubungi perusahaan sekuritas, membuat perjanjian tertulis, dan membuka rekening efek atas namanya sendiri. Perusahaan sekuritas itu kemudian menjalankan order yang diminta oleh nasabah. Adapun proses perdagangan saham di pasar modal itu melibatkan banyak pihak. Diantaranya itu yang pertama adalah SRO pasar modal. Itu contohnya adalah BI, KSEI, dan KPEI sebagai regulator perdagangan efek di Indonesia. Yang kedua yaitu perusahaan efek anggota bursa yang telah memperoleh izin dari perusahaan dan OJK. Yang ketiga itu nasabah. Yang keempat itu adalah Biro Administrasi Efek, dan yang kelima adalah lembaga konstudian dan bank konstudian. Yang selanjutnya yaitu ada auto rejection for trader, remote and online trader. Yang pertama adalah auto rejection. Auto rejection adalah mekanisme perdagangan yang diterapkan BEI berupa pembatasan maksimum dan minimum dari suatu kenaikan dan penurunan harga saham. Yang kedua adalah remote trading. Remote trading itu adalah sistem perdagangan jarak jauh yang dapat dilakukan di mana saja selama terhubung dengan sistem perdagangan bursa. Yang ketiga ada floor trader, itu adalah anggota bursa yang melakukan transaksi dari lantai bursa secara eksklusif. Dan yang keempat itu adalah online trading, itu adalah sarana sistem perdagangan yang disediakan oleh sejumlah anggota bursa. Yang selanjutnya ada pasar reguler, negosiasi, dan tunai. Yang pertama adalah pasar reguler. Itu adalah pasar di bursa efek yang pembentukan harganya itu dilakukan dengan cara tawar-menawar secara lelang dan terus-menerus. Yang kedua adalah ada pasar negosiasi. Itu adalah segmen pasar di bursa efek yang pembentukan harganya itu dilakukan dengan cara negosiasi antara perusahaan jual dan perusahaan beli. Yang ketiga itu ada tunai. Tunai itu sama dengan pasar reguler dan juga proses transaksinya juga menggunakan satuan perdagangan. Yang selanjutnya ada margin financing, short selling, scriptless trading. Yang pertama adalah margin financing. Margin financing itu adalah pembiayaan oleh pialang keuangan atas bagian nilai surat berharga dalam rekening margin financing dengan tujuan untuk menjamin surat berharga yang di akun tersebut. Yang kedua adalah short selling, itu dimana investor atau trader itu meminjamkan dana untuk menjual saham dengan harga yang tinggi. Dan yang ketiga adalah scriptless trading, itu adalah sistem perdagangan di BEI yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem pemindahan pembukuan. Yang selanjutnya adalah kapitalis pasar saham dan obligasi, adalah total jumlah surat berharga yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan di dalam satu pasar. Kapitalisasi itu termasuk ke dalam obligasi atau surat hutang. Selanjutnya ada saham bonus. Saham bonus itu adalah saham yang dibagikan dengan
secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimilikinya. Selanjutnya ada penukaran obligasi dan penukaran waran. Nilai antara obligasi yang ditukar dengan penukarannya itu tidak harus sama. Namun obligasi penukar itu nilainya lebih pasti lebih di bawah nilai dari obligasi yang ditukar. Sedangkan penukaran waran itu pemegang lama itu berhak untuk membeli saham baru untuk saham tertentu dan pada waktu tertentu pula. Cara membaca prospektus paling sedikit memuat yang pertama adalah informasi pada bagian kulit muka prospektus, yang kedua adalah daftar isi, yang ketiga adalah ringkasan prospektus, yang keempat adalah penawaran umum, yang kelima adalah penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, yang keenam adalah pernyataan hutang, yang ketujuh adalah ikhtisar data keuangan penting, yang kedelapan adalah analisis dan pembahasan oleh manajemen, dan yang kesembilan adalah faktor dari resiko dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah reksadana dan exchange traded fund. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai modal untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio sebagai berbagai surat hutang. Sedangkan exchange traded fund itu adalah reksadana yang urut penyertaan atau sahamnya itu tercatat dan diperdagangkan di bursa efek. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, apakah pembagian saham bonus itu berdampak pada nilai perusahaan dan nilai saham di pasar? Nilai ekuitas tidak berubah, sehingga kapitalisasi pasar juga tidak berubah. Namun, karena jumlah saham yang beredar itu bertambah, maka harga saham akan terdilusi. Ini sama dengan apa yang terjadi pada stock split. Likuiditas di bursa akan lebih meningkat. Pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana mekanisme untuk berinteraksi di pasar modal Indonesia? Di Indonesia, proses perdagangan efek di pasar modal itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas JETS, sehingga transaksinya itu menggunakan sistem secara daring. Perdagangan efek ini juga hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa yang sudah menjadi anggota KPEI. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.